warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast EduTalk, Inspirasi Pendidikan hari ini, tempat ngobrol seru seputar dunia pendidikan. Saya Silva Alia Fadila dan teman saya Niken Sofia. dan bintang tamu kita hari ini yaitu Kadina Hafsah Ramadhania. Tolong perkenalkan Kadina. Ya, halo semuanya. Nama saya Dina Hafsah Ramadhania. Saya sekarang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pabuaran 03 sebagai wali kelas 5. Oke, jadi di pembahasan kita hari ini kita akan bahas tentang apa, Mbak Niken? Pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas di kelas. Kita langsung ke topiknya saja ya guys, karena nggak mungkin kita terlalu banyak basa-basi karena sudah terlalu banyak basi. Oke, jadi hari ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kadina Hafsah Ramadhania yang sudah jauh-jauh dari rumahnya datang ke tempat kita hari ini. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya ini dia sudah menyempatkan diri guys. Beri applause. Mungkin pertanyaan awal dulu kali ya, sebagai pembahasan utama ya. Apa sih Kak? Apa sih media pembelajaran itu? Ya, betul sekali. Sebelum kita lanjut jauh kemana mungkin Kak, kita akan satu persepsikan dulu nih. Apa itu media pembelajaran supaya apa yang kita bahas ini nyambung dan satu tujuan, satu arah nih. Jadi media pembelajaran itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses mengajar untuk membantu peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu, Kak. Oh, jadi luas ya definisinya. Berarti Betul. media pembelajaran itu tuh bukan cuma teknologi. Bukan. Berarti ada yang lain ya? Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang teknologi itu kan udah termasuk jenisnya ya. Jadi sebenarnya untuk jenis media pembelajaran itu sangat amat banyak gitu. Wow, sangat bingung ya. Mm-mm. Tapi Kak, kita kan bingung nih sebagai guru yang awam, mungkin calon guru kita kan masih belajar. Amin. PNS ya Allah. Amin. Kita ini masih bingung bagaimana cara pemilihan media pembelajaran yang baik itu seperti apa loh Kak? Iya, jadi kadang ini yang jadi masalah nih sebenarnya masalah-masalah umum bagi semuanya, apalagi yang awal-awal seperti ini. Pasti kan mereka masih menyesuaikan. Jadi suka bingung nih milih media pembelajaran yang baik itu seperti apa gitu ya. Kadang bingung coba yang ini, coba itu, ketemu di salah satu sosial media. Boleh sebut sosial medianya? Boleh, misalnya kita ketemu dari TikTok, dari Instagram, kita pakai aja. Sebenarnya itu gimana sih gitu memilah-milihnya kan banyak sekali nih kadang yang kita Ragam gitu kan. Iya kan, banyak sekarang variasi-variasi yang diberikan di sosial media itu kan. Jadi yang baiknya itu seperti apa? Yang baiknya itu sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Seperti itu. Jangan sampai di sana nih susah teknologi nih di SD-nya atau masih gaptek gitu, belum kenal dengan teknologi. Tapi kita mau paksa nih dengan teknologi, berarti kan itu tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, seperti itu. Terus kalau yang dimaksud minatnya tuh kayak gimana? Ibaratnya ya kita suka akan sesuatu hal gitu. Minat tuh kesukaan, lebih ke arah kesukaan siswanya. Siswanya nggak suka belajar yang terlalu capek, yang media pembelajaran misalnya kayak ular tangga. Tahu kan ular tangga yang nanti anaknya melempar dadu terus loncat-loncat, tapi anaknya juga ada yang nggak semangat ya, dia aja buat berdiri aja kadang malas. Iya, gitu. kadang suruh tepuk semangat aja malas. Iya bener, Tepuk banyak semangat, bun kayak gitu. Iya, gitu. Nah itu tidak bisa. Berarti kita gunakan media pembelajaran yang lain nih, yang kira-kira anak ini tertarik gitu. Berarti buat media pembelajaran tuh nggak selalu mulus ya, berarti ada aja tantangannya itu. Tantangannya itu kayak gimana sih Kak? Iya, tantangannya tuh banyak ya. Salah satu tantangannya adalah mendapatkan alat dan bahannya itu, terus mendapatkan inspirasinya atau ide-idenya tuh kira-kira dari mana. Terus yang lebih susah lagi adalah kadang kita
menyatukan antara kesukaan anak dalam materinya. Itu sih tantangan terberatnya, tantangan tersulitnya. Gimana caranya kita tahu, misalnya nih sekarang kan lagi hype Mobile Legend ya, maksudnya kayak permainan online. Gimana sih cara masukinnya ke materinya gitu kan. Nah itu tantangan kita tuh. Jadi kita itu bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyatukan si Mobile Legend ini dengan materi. Apa nih materi? Iya, kira-kira materi apa sih ini yang cocok sama si Mobile Legend ini? Kan nggak mungkin kita masukkan materi IPA dalam Mobile Legend gitu, kurang relate gitu. Jadi kita sesuaikan dengan yaitu kebutuhan anak dengan materinya, agar sebenarnya tujuan utamanya itu agar anak lebih memahami, lebih mudah memahami konsep-konsep yang masih abstrak nih di kepala mereka. Seperti yang ketahui kan, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk memahami sebuah konsep yang abstrak itu lumayan sulit karena pengalaman mereka belum banyak, di pemikiran mereka belum banyak tergambar hal. Jadi kita sendiri ini harus mengenalkan seperti itu. Nanti lumayan cukup sulit ya untuk membuat media pembelajaran. Cukup sulit kalau belum terbiasa. Tapi kalau misalnya lama sudah terbiasa, mungkin awal-awal semester kayak di semester 1 itu kita kesulitannya itu menganalisis anaknya itu seperti apa gitu. Tapi ketika udah semester berjalan, kita udah tahu kondisi anaknya seperti apa, itu kita sudah gampang nih menyesuaikan gitu. Apalagi enaknya mendapatkan kelas yang aktif. Kadang tuh ada anak yang ketika dikasih permainan pernah main bola, lempar bola, yang nanti nyanyi, yang terakhir yang dapet itu yang mendapatkan ya. Nah, nggak semua, fun fact-nya adalah kan nih, kalau misalnya kakak sudah mengajar di beberapa kelas, mungkin nggak semua anak tuh tertarik dengan yang seperti itu. Kadang ada yang diem aja. Nah gitu, itu sulitnya. Kalau dalam media pembelajaran itu sulitnya memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak di definisi kita dan sesuai pemilihannya. Cukup sulit berarti ya untuk bisa membuat anak tuh tertarik. Betul. Kita sebagai guru harus mempunyai ide yang kreatif supaya anak itu tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Iya, ide kreatif itu harus diperlukan sih bagi guru, itu dasar. Dan gimana sih Kak memunculkan ide kreatifnya itu gitu kan? Kita sebagai guru baru tuh ide-idenya dari mana gitu. Nah ide-ide itu bisa kita dapatkan di mana aja sih, apalagi dengan sekarang kemudahan sosial media gitu. Kita tinggal searching kan apa yang ada nih gitu, kita bisa analisis satu-satu, pilih deh media yang mana gitu. Itu dengan kemudahan teknologi. Tapi dengan yang lainnya kita bisa mulai dari ada di lingkungan kita. Jadi kita menganalisis lingkungan kita. Kira-kira nih ada bahan apa aja sih yang ada di sekolah buat kita jadikan media gitu. Jangan terlalu dipaksakan, jika memang tidak bisa, kita gunakan bahan yang ada gitu. Bisa yang paling terkenal itu tutup botol. Tutup botol biasanya berisi angka gitu untuk anak-anak memudahkan mengisi. Biasanya nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu untuk operasi bilangan bulat. Nanti ada angka-angka tertentu, nanti diacak dari tutup botol itu. Nah seperti itu. Jadi menggunakan media yang ada, gitu, bahan yang ada. Mungkin maaf ya, bukannya saya merendahkan gitu ya. Sebagai guru honorer nih, apa tantangan kakak atau kesulitan kakak dalam membuat media pembelajaran? Sedangkan kan media pembelajaran itu kan butuh ini gitu kan. Iya. Betul, media pembelajaran itu butuh biaya ya. Contohnya yang kecil aja, misal kita print, kita cetak gitu. Misalnya kita membuat Iya 1.000 salah. Iya, 1.500, 2.000 ya kadang kalau misalnya berwarna gitu. Tantangannya di situ sih, paling gimana cara mengelola kita keuangan untuk anak ini gitu. Yaitu salah satu solusinya ya menggunakan yang ada gitu. Walaupun hanya sebatas bisa kayak kita print dari, kita sudah buat nih dari Canva gitu kan, terus kita ingin print gitu. Kadang kan kita harus ada laminatingnya biar dia awet gitu kan, tidak mungkin kita memberikan sebuah kertas. Paling kesulitannya dalam biaya saja sih itu. Tidak dipungkiri bahwa ya memang misalnya ingin sebuah media pembelajaran yang berkualitas ya bahkan butuhkan biaya juga, tapi tidak memungkinkan untuk kita selalu berinovasi
menggunakan yang ada gitu. Jadi untuk guru-guru yang awal, untuk guru-guru yang honorer itu bisa kita manfaatkan media yang ada gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan ya, karena beban ke kitanya ya nggak sih kalau kita terlalu memaksakan. Contoh, misalkan di guru di Indonesia itu kan banyak ya yang gajinya honorer itu di bawah 1 kan ya. Nah, jangan terlalu memaksakan pakai uang gaji si guru itu. Nanti si guru itu kebutuhannya kayak gimana, bener nggak sih Kak? Betul sekali. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada aja, yang ada di sekolah. Oke, Kak Dina sendiri ada pesan buat para guru nggak di luar sana yang masih ragu-ragu menggunakan media pembelajaran? Ada dong tentunya. Spill. Nah, jadi pesannya untuk guru-guru di luar sana, gunakanlah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan efisiensi pemahaman siswa. Jangan sampai kita terlalu memaksakan dengan metode pembelajaran konvensional tetapi anaknya tidak paham. Jangan dipersulit. Wow, cukup menarik ya kesan-kesannya. Beli applause buat tadi sama Dania. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Mungkin akan dilanjut beberapa episode lagi. Mungkin kalau disuruh bikin lagi itu dia. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share, and nanti